Halo semuanya, coba deh bayangin gimana rasanya kalau suatu hari nanti kalian udah nggak harus kerja lagi, tapi tetap bisa hidup nyaman, tenang, dan nggak khawatir soal uang. Pasti enak banget kan? Tapi faktanya banyak banget orang Indonesia yang gagal merencanakan hari tua. Kebanyakan berpikir, itu nanti aja deh, atau ngerasa tabungan dikit-dikit cukup lah. Tapi apa benar itu bakal cukup? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas beberapa kesalahan fatal yang umum dilakukan oleh banyak orang, khususnya kita di Indonesia, dalam hal merencanakan masa pensiun. Jangan sampai, karena nggak menyadari kesalahan ini, kita malah menghadapi hari tua yang penuh dengan tantangan, bukannya penuh ketenangan. So, stay tune sampai habis ya. Let's go, kita bahas. Kesalahan fatal yang pertama, yaitu menunda perencanaan karena ngerasa masih muda. Banyak banget nih orang, terutama kita-kita yang masih muda, yang mikirnya, pensiun kan masih lama, nanti-nanti aja lah mikirinnya. Masalahnya, semakin lama kita menunda, maka semakin sedikit waktu untuk membangun dana pensiun. Akibatnya, banyak yang akhirnya terjebak di usia tua tanpa cukup uang untuk hidup dengan nyaman. Kalau kita mulai lebih awal, kita tuh bisa memanfaatkan hasil investasi yang berkembang seiring dengan waktu. Contohnya nih, kalau misalkan kalian menyisihkan 500.000 per bulan dari usia 25 tahun untuk investasi di sukuk retail atau di reksadana syariah dengan rata-rata imbal hasil 7% per tahun, ketika nanti kalian usia 60 tahun, dana itu bisa tumbuh jadi lebih dari 1 miliar. Tapi, kalau kalian baru mulai di usia 35 tahun misalnya, telat 10 tahun, jumlah itu mungkin cuma setengahnya. Jadi, untuk menghindari kesalahan ini, coba mulai sisihkan 10-20% penghasilan kalian untuk tabungan pensiun sejak kalian dapat gaji pertama. Jangan tunggu sampai ngerasa cukup, karena kebutuhan itu pasti akan selalu ada. Lalu, selain itu, pilih instrumen investasi sesuai dengan profil risiko dan preferensi kalian. Misalnya kalau kalian butuh yang halal, bisa pilih sukuk retail, atau reksadana syariah, atau emas. Selain aman, ini juga sesuai dengan prinsip syariah. Dan juga, jadikan investasi pensiun sebagai prioritas utama kalian, meskipun jumlahnya kecil di awal. Konsistensi lebih penting daripada nominal yang besar. Dan bisa juga gunakan aplikasi atau platform investasi yang memudahkan kalian mengelola dana pensiun sesuai dengan prinsip transparan. Lanjut, kesalahan fatal yang kedua. Nggak punya target yang jelas untuk dana pensiun. Kebanyakan dari kita tuh mikirnya cuman yang penting nabung buat hari tua. Tapi berapa sih jumlah yang benar-benar kita butuhkan nanti? Nggak ada yang benar-benar tahu. Dan akhirnya kita sering kekurangan karena lupa memperhitungkan gaya hidup, atau inflasi, ataupun biaya hidup di masa depan. Contohnya, kalau gaya hidup kalian itu sekarang butuh 10 juta per bulan, dengan inflasi 5% per tahun, 30 tahun lagi, kalian bakal butuh lebih dari 40 juta per bulan untuk gaya hidup yang sama. Nah, kalau kalian nggak punya target finansial yang jelas, kalian bisa kewalahan mengejar angka ini. Jadi, supaya nggak melakukan kesalahan ini, coba hitung kebutuhan pensiun kalian. Gunakan kalkulator pensiun yang banyak tersedia di online atau konsultasikan ke perencana keuangan. Lalu, tentukan angka yang pasti. Misalnya kalian pengen punya 2 miliar di usia 60 tahun. Nah, dari sana, hitung tuh berapa yang harus ditabung atau diinvestasikan setiap bulan. Selain itu, evaluasi target kalian setiap beberapa tahun untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini, seperti misalnya kenaikan gaji atau inflasi. Next, kesalahan fatal yang ketiga, mengandalkan satu sumber penghasilan. Banyak orang yang ngerasa tenang hanya dengan tabungan bank, jaminan pensiun dari perusahaan, atau BPJS Ketenagakerjaan. Tapi apa iya itu cukup? Nah, faktanya, uang dari satu sumber ini seringkali nggak mampu menutupi kebutuhan pensiun kita. Apalagi kalau sumber itu kena masalah kayak inflasi atau kegagalan investasi gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri, ada kasus di mana perusahaan bangkrut atau dana pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan cuma cukup untuk beberapa bulan setelah pensiun. Jadi akhirnya kalau nggak punya cadangan lain, kita terpaksa kembali bekerja di usia yang seharusnya udah menikmati masa tua. Jadi supaya ini nggak terjadi, dari jauh-jauh hari, mulai diversifikasikan sumber pendapatan kalian. Jangan hanya bergantung pada satu jenis investasi. Gabungkan beberapa instrumen seperti reksadana, saham, properti, dan DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Selain itu,
manfaatkan sumber pasif income seperti bisnis kecil-kecilan atau properti yang bisa disewakan, dan mulai pelajari soal investasi. Banyak kursus dan informasi online gratis yang bisa diakses untuk kalian para pemula. Lanjut, kesalahan fatal yang keempat, mengabaikan inflasi dalam perencanaan pensiun. Banyak orang Indonesia yang rasa aman setelah ngitung kebutuhan pensiun, tapi lupa mempertimbangkan kenaikan biaya hidup akibat inflasi. Misalnya, saat ini kalian merasa 10 juta itu udah cukup untuk hidup nyaman per bulan kalian. Tapi, 20 tahun ke depan, dengan inflasi rata-rata 5% per tahun, angka itu bisa melonjak lebih dari 26 juta untuk kebutuhan yang sama. Akibatnya, ketika tiba masa pensiun, tabungan yang kalian kumpulkan puluhan tahun bisa terasa nggak ada artinya, nggak cukup, karena daya beli udah turun drastis kan. Banyak pensiunan yang akhirnya harus menurunkan standar hidup, atau bahkan kembali bekerja di usia tua. Jadi, sebelum terlambat menghindari hal ini, ketika kalian menghitung kebutuhan pensiun, jangan lupa gunakan asumsi inflasi yang realistis, misalnya 4-5% per tahun. Lalu, investasikan uang kalian di instrumen yang bisa mengimbangi atau mengalahkan inflasi, kayak misalnya saham, atau reksadana, ataupun properti. Dan, revisi perencanaan pensiun kalian secara berkala untuk memastikan bahwa tabungan kalian tetap relevan dengan kondisi ekonomi yang terbaru. Next, kesalahan fatal yang kelima. Nah, ini adalah kesalahan umum yang banyak terjadi kalau kita mencampur dana pensiun dengan kebutuhan darurat. Banyak dari kita yang ngerasa nggak perlu punya dana darurat karena berpikir bisa ngambil dari tabungan pensiun kalau terjadi apa-apa. Padahal, kalau dana pensiun sering ditarik buat kebutuhan mendadak, target masa tua yang nyaman kan jadi sulit tercapai. Misalnya nih, ada keadaan darurat kayak keluarga kalian sakit atau kendaraan kalian rusak, dan kalian terpaksa pakai dana pensiun untuk menutupi biaya itu. Akibatnya apa? Investasi pensiun kalian terhambat, dan kalian harus nambah waktu kerja lebih lama lagi untuk menutup kekurangan itu. Jadi, untuk menghindari kesalahan ini, bangun dana darurat kalian sebanyak 6-12 bulan pengeluaran rutin. Pastikan bahwa dana ini terpisah dari tabungan pensiun ataupun investasi lainnya. Lalu, simpan dana darurat ini di instrumen yang liquid, seperti misalnya rekening tabungan khusus atau deposito jangka pendek, dan buat kebiasaan menyisihkan sebagian gaji untuk dana darurat sebelum kalian fokus ke investasi pensiun. Jadi, prioritaskan dulu dana darurat. Next, kesalahan fatal yang keenam, terlalu fokus pada pensiun sampai lupa kesehatan keuangan saat ini. Mungkin ada beberapa orang yang terlalu bersemangat menabung buat pensiun, tapi lupa mengatasi masalah keuangan yang lebih mendesak, kayak misalnya utang yang berbunga tinggi atau kurangnya perlindungan asuransi. Nah, akibatnya, ketika terjadi musibah seperti sakit berat atau pengeluaran yang nggak terduga, mereka harus menggunakan tabungan pensiun untuk menutupi kekurangan. Misalnya nih, kalau kalian punya utang kartu kredit dengan bunga 2,5% per bulan, yang artinya setara 30% per tahun, tapi kalian tetap memaksakan diri untuk berinvestasi dengan imbal hasil 8% per tahun. Itu artinya kalian sebenarnya kehilangan uang kan? Karena utang kalian tumbuh lebih cepat daripada investasi. Jadi, supaya terhindar dari kesalahan ini, prioritaskan pelunasan utang berbunga tinggi kalian dulu sebelum mulai menabung untuk pensiun. Selain itu, pastikan bahwa kalian sudah punya perlindungan asuransi kesehatan yang memadai, supaya risiko biaya medis yang besar nggak terlalu membebani keuangan kalian. Dan, jangan lupa untuk kelola keuangan saat ini dengan sehat, seperti misalnya dengan membuat anggaran atau budgeting, dan minimalkan pengeluaran yang nggak perlu, supaya kalian bisa fokus menabung untuk masa depan. Lanjut, kesalahan fatal yang ke-7, berinvestasi terlalu konservatif. Banyak nih orang Indonesia yang takut banget ngambil risiko, terutama dalam hal investasi. Yang mana akibatnya, banyak dari kita yang cuman menyimpan uang di tabungan bank biasa atau instrumen keuangan konservatif seperti deposito. Memang kelihatannya aman, tapi sayangnya uang kita tumbuhnya lambat banget, bahkan sering kalah sama inflasi. Kayak misalnya, kalau kalian nyimpan 100 juta di tabungan dengan bunga 2% per tahun, setelah 20 tahun, uang kalian cuma bertambah menjadi sekitar 148 juta. Tapi, karena inflasi rata-rata 5% per tahun, daya beli uang kalian justru menyusut, jadi cuma sekitar 55 juta dinilai sekarang.
Nah, kalau kebiasaan ini diteruskan, kalian bisa kewalahan di masa pensiun nanti karena tabungan yang terkumpul nggak cukup kan? Jadi, supaya nggak terjebak di kesalahan ini, coba sesuaikan investasi dengan usia dan tujuan finansial kalian. Kalau kalian masih muda, kalian bisa lebih agresif dengan investasi di saham atau reksadana saham misalnya, karena masih punya waktu yang panjang untuk mengatasi risiko pasar. Selain itu juga diversifikasi portofolio kalian supaya risiko kalian tersebar. Misalnya gabungkan saham, obligasi, dan properti. Dan pelajari instrumen investasi dan minta saran dari ahli keuangan supaya kalian bisa memilih strategi yang tepat. Lanjut, kesalahan fatal yang ke-8, mengandalkan anak sebagai dana pensiun. Nih, di Indonesia masih banyak orang tua yang berharap anak-anaknya akan menopang keuangan mereka di masa tua. Ini sebenarnya sering terjadi karena ada budaya anak adalah investasi masa depan ya. Padahal kenyataannya, beban hidup anak-anak di zaman sekarang tuh udah semakin berat kalau dibandingin sama zaman dulu. Karena nggak semua anak bisa memenuhi harapan itu dengan biaya hidup yang sekarang semakin tinggi dan tuntutan finansial yang kompleks juga. Kalau kita hanya mengandalkan anak sebagai safety net atau dana pensiun, besar kemungkinan kita bakal kecewa. Dan selain itu, hubungan keluarga bisa jadi tenggang kalau anak ngerasa terbebani secara finansial. Jadi sebelum terlambat, mulailah bangun kemandirian finansial kalian sejak dini. Fokus menabung dan berinvestasi untuk masa depan kalian sendiri. Selain itu, komunikasikan juga rencana pensiun kalian dengan anak. Bukan untuk minta dukungan finansial ya, tapi supaya mereka tahu kalau kalian berusaha mandiri. Dan buatlah aset yang produktif, seperti misalnya properti yang bisa disewakan, supaya kalian bisa tetap punya penghasilan pasif di masa tua nanti. Next, kesalahan fatal yang ke-9, tidak mengikuti perkembangan keuangan. Banyak orang yang udah ngerasa cukup hanya dengan rencana pensiun yang udah dibuat bertahun-tahun yang lalu, tanpa memperbarui kondisi ekonomi ataupun perubahan gaya hidup. Contohnya, kalian menghitung kebutuhan pensiun saat umur 30 tahun, tapi nggak pernah mengevaluasinya. Padahal 10 tahun kemudian, gaya hidup kalian berubah, inflasi meningkat, dan situasi pasar investasi berbeda. Kalau rencana pensiun kalian nggak diperbarui, tabungan yang udah kalian siapkan bisa jadi kurang atau malah nggak sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan bisa jadi bikin kalian stres kan di masa tua karena ngerasa semuanya nggak cukup. Oleh karena itu, supaya nggak terjebak di kesalahan ini, coba tinjau ulang rencana pensiun kalian secara berkala. Misalnya setiap 1 atau 2 tahun sekali, terutama setelah terjadi perubahan besar kayak kenaikan gaji atau inflasi yang tinggi. Dan bisa juga gunakan bantuan profesional kayak perencana keuangan untuk memastikan bahwa rencana kalian masih tetap relevan dan realistis. Dan yang juga nggak kalah penting, selalu update pengetahuan kalian tentang tren investasi atau produk keuangan terbaru yang mungkin lebih cocok untuk mendukung tujuan pensiun kalian. Lanjut, kesalahan fatal yang ke-10, menarik dana pensiun terlalu dini. Kesalahan ini sering banget terjadi karena banyak dari kita yang tergoda untuk menggunakan tabungan pensiun sebelum waktunya. Kayak misalnya kalau ada kebutuhan mendesak untuk renovasi rumah, bayar utang, atau beli barang mewah. Nah, dana pensiun dijadikan solusi. Awalnya mungkin terasa aman karena itu uang kita sendiri. Tapi dampaknya bisa serius banget guys. Ketika kita menarik dana pensiun terlalu awal atau terlalu dini, efek investasi yang seharusnya meningkatkan tabungan kita jadi terhenti. Dan selain itu, jumlah yang udah diambil sulit untuk diganti. Apalagi kalau kita nggak punya sumber penghasilan tambahan. Akhirnya, di masa pensiun, kita harus bertahan dengan dana yang jauh lebih sedikit dari rencana awal. Makanya, untuk menghindari masalah ini, buat akun khusus untuk dana pensiun yang sulit kalian akses, misalnya melalui DPLK atau reksadana pensiun. Lalu, bangun dana tabungan terpisah untuk kebutuhan besar atau darurat, supaya nggak mengganggu tabungan pensiun kalian. Dan selalu ingat bahwa dana pensiun itu hanya untuk masa depan kalian, bukan untuk kebutuhan sesaat yang bisa ditunda ataupun dicarikan solusi lain. Lanjut, kesalahan fatal yang ke-11, tidak memahami produk keuangan yang digunakan. Ini kesalahan yang sering banget dilakukan oleh orang-orang yang berinvestasi di instrumen keuangan hanya karena ikut-ikutan atau terpengaruh tren. Contohnya, banyak yang beli reksadana,
saham, atau asuransi pensiun tanpa benar-benar paham cara kerja atau risikonya. Akibatnya, ketika misalnya ada fluktuasi pasar atau produk itu nggak sesuai dengan kebutuhan, banyak yang bisa panik dan rugi besar. Ketidaktahuan ini juga bisa membuat kita memilih produk dengan biaya yang tinggi atau return yang rendah, sehingga tabungan pensiun kita jadi nggak tumbuh secara optimal. Ini ibarat kita menaruh uang di tempat yang salah dan berharap hasil yang besar, padahal realitanya nggak sebanding. Jadi, untuk menghindari kesalahan fatal ini, pelajari dulu dasar-dasar produk keuangan sebelum kalian beli. Misalnya, gimana cara kerja saham, obligasi, ataupun reksadana. Lalu, gunakan waktu untuk membaca review atau berdiskusi dengan perencana keuangan supaya pilihan kalian tepat. Dan jangan ragu untuk bertanya, terutama kalau ada istilah atau skema investasi yang nggak kalian pahami. Pemahaman adalah kunci sukses investasi. Next, kesalahan fatal yang ke-12, tidak mempertimbangkan risiko hidup lebih lama. Banyak orang menghitung kebutuhan pensiun hanya untuk 10-15 tahun setelah pensiun, tapi lupa mempertimbangkan risiko hidup yang lebih panjang. Kalau tabungan pensiun kita hanya cukup untuk waktu yang singkat, bisa jadi sisanya kita harus bergantung pada keluarga atau bahkan kembali bekerja di usia yang sudah tua. Masalahnya, di usia tua, peluang kerja kan sangat terbatas, dan juga kesehatan mungkin nggak seprima waktu masih muda. Jadi, kalau dana pensiun habis di tengah jalan, itu bisa jadi tekanan besar, baik untuk kita maupun orang-orang terdekat kita. Nah, untuk menghindari kesalahan ini, rencanakan dana pensiun kalian untuk setidaknya 20-30 tahun setelah masa pensiun dimulai. Anggap usia 90 tahun sebagai acuan untuk keamanan. Selain itu, investasikan dana di instrumen yang bisa memberikan penghasilan pasif dalam jangka panjang, seperti misalnya properti atau saham dividen. Dan gunakan kalkulator pensiun atau konsultasi dengan ahli keuangan untuk menghitung kebutuhan yang realistis berdasarkan harapan hidup kalian. Lanjut, kesalahan fatal yang ke-13, tidak melibatkan pasangan dalam perencanaan. Banyak pasangan yang mungkin masih menganggap perencanaan keuangan itu adalah urusan masing-masing individu gitu ya. Biasanya satu pihak, yang mana ini seringkali suami, merasa udah cukup mengatur semuanya. Sementara pihak lain, yaitu pasangannya atau istri, tidak banyak dilibatkan. Nah, ini bisa jadi masalah besar. Kalau kita merencanakan pensiun tanpa diskusi dengan pasangan, ada risiko tujuan kita nggak akan selaras. Kayak misalnya kalau kalian pengen pensiun dengan sederhana, hidup di desa, tapi pasangan kalian punya mimpi pengen keliling dunia ketika udah pensiun. Nah, perbedaan visi seperti ini bisa bikin konflik di kemudian hari dan bahkan mengacaukan rencana yang udah kalian buat. Akibatnya, tanpa komunikasi yang jelas, tabungan pensiun kalian bisa habis untuk kebutuhan yang nggak sesuai dengan prioritas bersama. Dan belum lagi, pasangan yang nggak dilibatkan itu cenderung kurang siap kalau tiba-tiba harus mengambil alih pengelolaan keuangan kan. Jadi, supaya nggak terjebak dalam kesalahan ini, jadwalkan waktu khusus untuk ngobrol soal keuangan dan rencana pensiun. Libatkan pasangan kalian dalam setiap keputusan yang besar. Selain itu, bisa juga buat daftar prioritas bersama, kayak misalnya gaya hidup yang diinginkan di masa pensiun seperti apa saja kebutuhan harian kalian, sampai apa saja cadangan yang kalian persiapkan untuk kesehatan. Dan kalau perlu, gunakan jasa perencana keuangan untuk memediasi dan membantu membuat strategi yang cocok untuk kalian berdua. Dan kesalahan fatal yang ke-14, tidak mengantisipasi biaya kesehatan. Seiring dengan bertambahnya usia kita, biaya kesehatan itu biasanya jadi pengeluaran terbesar. Tapi sayangnya, masih banyak orang yang lupa atau bahkan mengabaikan fakta ini ketika merencanakan pensiun. Banyak yang berpikir bahwa tabungan pensiun bakal cukup untuk menutupi segalanya, padahal biaya medis bisa sangat mahal, terutama untuk penyakit kronis atau kondisi yang mendadak. Contohnya, biaya perawatan rumah sakit untuk penyakit seperti diabetes atau jantung, itu bisa menghabiskan puluhan juta. Kalau kita nggak siap, tabungan pensiun bisa habis dalam waktu singkat hanya untuk biaya kesehatan seperti ini. Dan tanpa antisipasi yang matang, kita mungkin harus menjual aset, mengambil pinjaman atau ngutang, mengurangi kualitas hidup,
atau bahkan bergantung pada anak-anak di usia tua. Ini semua bisa bikin masa pensiun kita terasa jauh dari nyaman. Jadi, untuk menghindari hal ini, siapkan asuransi kesehatan kalian sejak dini, terutama asuransi yang mencakup rawat inap dan penyakit kritis. Terus juga bangun dana cadangan khusus untuk biaya medis, terpisah dari tabungan pensiun utama. Dan yang paling penting, mulai jalani gaya hidup sehat untuk mengurangi risiko penyakit di masa tua. Ingat, investasi di kesehatan itu sama pentingnya dengan investasi uang. Jadi itu dia beberapa kesalahan fatal yang sering banget bikin rencana pensiun kita jadi kacau. Ingat guys, masa tua itu bakal jauh lebih tenang kalau kita siapin dari sekarang. Berpikirnya jangan cuman, nanti-nanti aja nggak apa-apa. Karena yang namanya waktu itu nggak bakal nungguin kita. Yuk mulai dari langkah kecil, kayak nabung dengan rutin, diskusi sama pasangan, dan cari tahu soal produk keuangan yang pas untuk pensiun kalian. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like kalau kalian suka video ini, dan subscribe kalau belum. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.